يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah tabaraka wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan umur dan juga waktu luang untuk kita kembali duduk bersama, belajar bersama di majelis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita di setiap hari Ahad malam pekan keempat, di mana kita membahas kitab Syarhud Durus Al-Muhimmah Li'ammati Al-Ummah, yaitu penjelasan terkait dengan pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Di mana ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan rukun iman yang pertama yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan al-aslu tsani min usuli al-iman. Kita lanjutkan dengan pokok iman yang kedua di antara pokok-pokok iman yang harus diketahui, difahami oleh segenap kaum muslimin adalah al-imanu bil malaikah, iman kepada malaikat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita fahami bersama bahwa iman kepada malaikat merupakan perkara yang harus kita imani, yang harus kita yakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk yang agung, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan di dalam kitab ini, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarhu Ushulil Iman, beliau menjelaskan bahwa keimanan seorang mukmin terhadap malaikat harus mengimani 4 perkara. Jadi keimanan seorang mukmin terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu harus mengandung, mengimani 4 perkara. Yang pertama, al-imanu biwujudihi,
beriman terhadap wujud keberadaannya malaikat. Dan ini penting untuk kita fahami, karena sebagian orang meyakini bahwa malaikat itu tidak ada wujudnya. Sebagian meyakini bahwasannya malaikat itu adalah tidak memiliki wujud. Mereka meyakini bahwasannya malaikat itu adalah sebuah kekuatan maknawi. Oleh karenanya mungkin kalau kita dulu pas masih kecil, seringkali malaikat itu digambarkan sosok yang ada ketika terjadi pertentangan antara kebaikan dan keburukan. Ya, ketika ada kebaikan maka datang malaikat membisikkan akan hal kebaikan, kemudian ketika ada keburukan dibisikkan oleh syaitan. Nah, sebagian tidak meyakini bahwasannya malaikat itu ada wujudnya. Maka ini bertentangan. Ya, ini bertentangan dengan dalil-dalil di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti insyaallah akan kita jelaskan secara terperinci. Jadi ini perkara pertama yang harus kita yakini dan imani. Kita harus beriman akan adanya wujud dan keberadaan siapa? Malaikat. Yang kedua, kita harus beriman dengan nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan secara terperinci bahwasanya nama-nama malaikat itu ada yang dijelaskan secara mujmal, secara global, ada yang dijelaskan secara tafsir, secara terperinci. Nah, nanti kita harus tahu apa saja yang berkaitan dengan iman terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beriman terhadap sifat-sifat malaikat. Nanti akan kita jelaskan juga secara terperinci beriman terhadap sifat-sifatnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, beriman dengan tugas-tugasnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarh Ushulul Iman, 4 perkara ini penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Kalau kita bicara tentang iman kepada malaikat, maka setidaknya ada 4 perkara ini yang harus kita ketahui. Iman kepada keberadaannya malaikat, iman terhadap nama-nama malaikat, iman terhadap sifat-sifatnya malaikat, dan iman terhadap tugas-tugasnya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka penulis hafizahullah ta'ala Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau memulai dengan menyebutkan wal malaikatu khalqun min khalqillah wa jundun min junudihi la ya'sunallaha tabaraka wa ta'ala ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa la ya'lamu 'addatahum illa alladhi khalaqahum tabaraka wa ta'ala. Beliau hafizahullah memulai dengan menjelaskan kepada kita bahwasannya malaikat itu khalqun min khalqillah. Kita harus meyakini malaikat itu adalah makhluk di antara makhluk Allah. Berarti kita harus meyakini akan keberadaannya para malaikat Allah Subhanahu wa taala wa jundun min junudi. Dan kita harus meyakini bahwasannya malaikat itu adalah tentara di antara tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita ketika belajar sirah nabawiyah bahwasanya pada beberapa peperangan yang terjadi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melawan orang-orang musyrikin dengan jumlah yang sedikit melawan jumlah yang sangat banyak, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim para tentaranya berupa malaikat untuk menolong pasukan kaum muslimin. La ya'sunallaha tabaraka wa ta'ala ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan di antara sifat para malaikat itu adalah mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu 'addatahum illa alladhi khalaqahum. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat kecuali yang menciptakan mereka. Siapa yang menciptakan mereka? Allah tabaraka wa taala. Maka berarti kita harus meyakini bahwasanya jumlah malaikat itu apa?
banyak. Nah, nanti akan kita jelaskan satu persatu di antara dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW secara terperinci menjelaskan jumlah para malaikat yang sangat banyak. Dan tidak ada satupun makhluk Allah yang mengetahui jumlah malaikat secara detail kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya beliau mengatakan wal matlubu minna fi babil imani bil malaikah an nu'mina bil malaikati ijmalan fima ujmil wa tafsilan fima fussil sawa'un fil asma awil a'dad awil awsaf awil wadhaif. Maka tugas kita sebagai seorang mukmin ketika kita mengatakan saya beriman dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengimani perkara-perkara yang Allah bahas secara global. Jadi nanti ada perkara-perkara Allah tidak memperinci. Allah bahas secara apa? Global. Begitu juga baginda Nabi SAW membahasnya secara global. Maka kita wajib mengimaninya secara global. Ketika Allah dan Rasulnya berbicara tentang malaikat Allah secara terperinci, misalkan nanti nama-nama malaikat, ada yang disebutkan namanya secara terperinci. Ada tugas-tugas malaikat yang Allah sebutkan secara terperinci. Ya. Ada di antara sifat-sifat malaikat yang Allah sebutkan secara terperinci. Maka yang seperti ini kita imani secara terperinci. Jadi tugas kita dua, mengimani yang sifatnya global dan mengimani yang sifatnya apa? Terperinci. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nanti akan dijelaskan ada nama-nama para malaikat yang Allah sebutkan secara terperinci. Jumlah mereka juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW secara terperinci. Bahkan disebutkan sifat dan tugas mereka secara terperinci. Famathalan asma'ul malaikah. Diberikan contoh yang pertama tentang nama-nama para malaikat. Lam yudhkar fin nususi illa asma'u ba'dihim. Kalau kita baca ayat-ayat di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka tidak disebutkan nama-nama mereka secara terperinci kecuali sebagiannya saja. Contohnya siapa? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Malik, Munkar, Nakir. Ini disebutkan. Dan ada dalilnya di dalam Al-Quran. Namun bukan berarti ketika Allah hanya menyebutkan nama-nama malaikat di dalam Al-Quran tentang Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Munkar, wa Nakir, berarti tidak ada malaikat lain selain mereka. Karena tadi kita harus mengimani bahwasannya malaikat itu jumlahnya banyak. Tapi ada nama-nama yang memang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan sebutkan di dalam hadis. Ada nama-nama malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Fahadihil asma'ut tafsiliyah allati waradat fil kitab aw waradat fis sunnah nu'minu biha tafsilan kama warad. Maka nama-nama tadi Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Munkar, wa Nakir, ini adalah nama-nama yang Allah jelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi SAW. Maka tugas kita mengimaninya secara terperinci. Wa man lam ya'ti min asma'ihim tafsilan nu'minu bihi ijmalan. Dan ketika Allah tidak menyebutkan nama-nama mereka secara terperinci, maka kita tetap mengimaninya secara global. Bahwasanya ada malaikat-malaikat lain selain malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Munkar, dan Nakir. Kemudian fanu'minu anna lillahi malaikatan. Dan kita juga harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat. Walahum asma'ullahi a'lam biha, dan Allah lah yang paling mengetahui nama-nama mereka. Kadzalikal asma' allati tashmal al malaikatu kullahum. Dan juga ada nama-nama yang mencakup nama-nama yang lainnya yang Allah tidak sebutkan tapi Allah sebutkan secara global. Misalkan apa? Allah sebutkan di antara nama-nama mereka misalkan Al-Kiram, Al-Bararah. Ya, ada di antara nama-nama malaikat yang Allah sebutkan secara apa? Global. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Al-Mahiru bil Quran ma'as safaratil kirami al-bararah. Kata Nabi SAW, orang yang mahir, orang yang cakap, orang yang hebat
dalam bacaan Al-Quran, lancar dalam membaca Al-Quran, keutamaan mereka ma'as safaratil kirami al-bararah. Nanti mereka akan bersama malaikat-malaikat utusan Allah yang mulia lagi berbakti. Ini kan sifat mereka. Allah sebutkan secara global bahwasanya malaikat itu ada namanya as-safaratil kirami al-bararah. Bahwasanya ada malaikat-malaikat yang mulia lagi berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keutamaan yang akan didapatkan oleh para penghafal Al-Qur'an, oleh orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an. Maka ini juga jadi motivasi kepada kita ma'asyiral muslimin agar kita lebih semangat lagi belajar tahsin Al-Qur'an. Dan selalu saya sampaikan bahwa mempelajari Al-Quran, terutama mempelajari tahsinnya, tajwidnya, itu adalah kewajiban. Bagaimana mungkin kita ingin mendapat keberkahan dari Allah kalau kita nggak bisa baca Al-Quran? Bagaimana mungkin kita bisa menikmati indahnya bacaan Al-Quran kalau kita belum lancar baca Al-Quran? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, aib bagi kita yang mengaku sebagai seorang mukmin, mengaku sebagai seorang muslim, tapi kita nggak bisa baca Al-Quran. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Siapa di antara kita yang tidak ingin kita bersama malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia? Kemudian Nabi mengatakan, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Adapun orang-orang yang membaca Al-Quran namun dia terbata-bata, berat dalam membacanya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Nah, di sini juga memberikan pelajaran kepada kita, maka tugas kita yang penting apa? Usaha, ikhtiar. Apalagi sekarang media untuk belajar Al-Quran itu sangat banyak. Ya, baik secara langsung ataupun secara online. Tinggal mau atau tidak. Dan tidak ada kata terlambat. Ustaz, saya sudah tua, Ustaz. Sudah berat saya baca Quran. Sudah berat saya belajar. Gak ada, Pak. Paling tidak ini sebagai hujah kita nanti di akhirat ketika Allah tanya, kenapa Anda tidak bisa baca Al-Quran? Kalaupun kita tidak bisa, tapi kita sudah berusaha, mudah-mudahan itu jadi hujah di hadapan Allah bahwasanya kita sudah berikhtiar. Nah, dari sini ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, jadi ada nama-nama malaikat yang Allah sebutkan secara langsung, ada yang Allah sebutkan secara sifat. Sebagaimana di hadis tadi bahwasanya al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kirami al-bararah. Sesungguhnya orang yang mahir terhadap bacaan Al-Quran, yang lancar dalam membaca Al-Quran, maka mereka akan bersama malaikat-malaikat utusan Allah yang mulia lagi berbakti. Kemudian misalkan Allah sebutkan malaikat dengan Rasulullah, utusan Allah, atau dengan tadi as-safarah. Ya, ini sifatnya global. Tidak Allah sebutkan namanya satu per satu. Fa kullu ma jaa tafsilan anil malaikati fima yata'allaqu bi asma'ihim nu'minu bihi. Maka setiap dalil yang datang secara terperinci menjelaskan tentang nama-nama malaikat, maka kita wajib beriman terhadapnya. Ini yang berkaitan dengan nama-nama malaikat yang nanti juga akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua adalah ausoful malaikah. Sebagaimana tadi kita sebutkan di awal bahwa di antara tugas kita ketika kita beriman dengan para malaikat Allah, selain kita beriman dengan adanya malaikat, beriman dengan nama-namanya, kemudian apa? Sifat-sifat mereka. Wa ausoful malaikah, dan sifat-sifat malaikat, nu'minu tafsilan bima ja'at bihi nusus mufassalatan fi dzikri ausofil malaikah, wa man lam ya'ti minat tafasil fi ausofihim nu'minu bihi ijmalan. Sama, kalau kita tadi bicara tentang nama-nama sifat Allah, ketika Allah sebutkan secara terperinci, maka kita beriman secara terperinci. Ketika Allah sebutkan nama-nama mereka secara global, maka kita imani secara global. Begitu juga sifat-sifat malaikat. Ketika datang dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan sifat-sifat mereka secara terperinci, maka kita wajib beriman terhadap sifat-sifat malaikat secara terperinci. Namun jika tidak ada dalil yang menjelaskan secara terperinci, maka kita sifati mereka juga secara global. Wala nakhudu fi tafasila la dalila 'alaiha min kitabin wala sunnatin. Dan kita tidak boleh terlalu mendalam, ya, menjelaskan sifat-sifat malaikat yang memang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sebagian orang terlalu berlebihan. Nanti bertanya pertanyaan yang sebetulnya tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Maka tugas kita adalah ada dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang sifat malaikat, kita imani. Tidak ada dalilnya, maka kita imani secara global. Kemudian beliau hafizahullah taala mengingatkan, walihada la yajuzu lil insani an yasifal malaikata bi ayyi wasfin illa bidalil. Maka tidak layak, tidak boleh bagi seorang mukmin untuk mensifati malaikat dengan sifat apapun kecuali berdasarkan apa? Dalil. Tidak boleh kita mensifati malaikat dengan sifat apapun kecuali memang harus ada dalilnya. Li'annahum ghaib. Karena kalau kita bicara tentang malaikat berarti kita bicara perkara yang gaib. Dan perkara yang gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa wasilatuna fi ma'rifati hadzal ghaib min khilalil wahyi. Fama jaa fil wahyi min at-tafasil nu'minu bihi wa man lam ya'ti la nakhudu fi syai'in la ilma lana. Maka di antara wasilah kita bisa mengetahui perkara yang gaib tadi, maka tidak ada jalannya kecuali berdasarkan wahyu, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ketika Al-Quran menjelaskan tentang sifat-sifat malaikat secara terperinci, kita imani. Ketika Al-Quran tidak menjelaskan sifat mereka secara terperinci, maka kita wajib mengimaninya secara global. Dan tidak boleh seseorang berbicara tentang malaikat, berbicara tentang perkara yang gaib kecuali berdasarkan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian enggak punya ilmu tentangnya. Apalagi kita bicara tentang ilmu agama. Enggak boleh kita ngomong tentang agama kecuali harus berdasarkan ilmu. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga mengingatkan kepada kita, kalau kita bicara tentang agama jangan bermudah-mudahan ya, modal semangat tapi tanpa didasari dengan ilmu. Apalagi kita bicara perkara yang gaib. Ya, perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali harus berdasarkan dengan ilmu, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita ambil contoh. Ada di antara sifat-sifat malaikat yang Allah sebutkan secara terperinci. Misalkan, wa min awsafil malaikati ala wajhi tafsil, di antara contoh ya, penyebutan sifat-sifat malaikat secara terperinci, ma jaa fil hadits sahih an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam annahu qala udhina li an uhadditsa an malakin minal malaikatillah min hamalatil arsy. Jadi di antara sifat malaikat yang disebutkan secara terperinci ketika Nabi berbicara tentang sifat fisik malaikat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya udhinali an uhadditha an malakin min malaikatillah. Aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan tentang salah satu malaikat min hamalatil arsy yang tugasnya adalah memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa sifat fisiknya mereka? Innama baina syamhati udunihi ila atiqihi masiratu 700 amin. Di antara sifat yang Allah jelaskan secara terperinci melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasannya antara daging telinga dengan pundaknya malaikat. Berarti kalau kita katakan bahwasannya malaikat itu memiliki telinga dan memiliki pundak, maka kita harus imani bahwasannya mereka memiliki telinga dan memiliki pundak. Kenapa? Yang menyebutkan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jarak antara daging telinganya malaikat dengan pundaknya itu sejauh perjalanan 700 tahun perjalanan. Menunjukkan kepada kita betapa agungnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang Allah sebutkan tentang sifat fisiknya malaikat dan kita harus imani. Disinilah sekali lagi kalau kita bicara iman bukan bicara logika, tapi bicara apa? Pembenaran hati kita. Ketika Nabi katakan di antara sifat fisiknya malaikat antara
daging telinganya malaikat dengan pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Bayangkan betapa agungnya, betapa besarnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di antara fungsi kita bicara, kita belajar tentang iman dengan malaikat itu untuk menyadarkan kepada kita, kalau saja ciptaannya begitu agung, bagaimana dengan yang menciptakannya? Kalau malaikat saja makhluk Allah yang sangat agung, antara daun telinga dengan pundaknya saja itu perjalanan 700 tahun, maka betapa agungnya yang menciptakan malaikat, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu konsekuensinya, kita harus takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Allah bisa menciptakan makhluk yang sangat agung, maka kita makhluk yang sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah? Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah? Kita makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lemah, bahkan kita adalah hamba yang fakir, hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Itu tujuan daripada kenapa kita belajar iman kepada malaikat. Makanya selalu saya sampaikan, ma'asyiral muslimin, sebagian orang meremehkan, ngapain kita udah diulang-ulang itu materi, belajar kepada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul. Padahal kalau kita perinci lagi, betapa banyak di antara kaum muslimin yang belum memahami hakikat bagaimana sejatinya kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau mengatakan wa hadza fihi itsbatul atiq. Di sini juga ada satu pelajaran bahwasanya kita harus meyakini adanya pundak malaikat. Berarti malaikat punya apa? Pundak. Tapi yang ditanya, Ustaz, pundaknya sama enggak sama pundak manusia? Nah, perlu kita tanya. Ya. Ustaz, gimana bentuk pundaknya? Ya. Yang penting kita imani malaikat itu punya pundak. Ya, sebagaimana ketika kita nanti belajar, sebagaimana kita sudah sampaikan tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, tapi tangannya Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Tetapi harus kita tetapkan bahwasanya Allah memiliki tangan. Allah memiliki jari jemari, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya hati manusia berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus imani Allah memiliki jemari, tetapi jari jemarinya Allah tidak sama dengan makhluknya, sama dengan malaikat. Kita harus imani malaikat punya daun telinga, malaikat punya apa? Pundak, tapi pundaknya mereka tentu tidak sama dengan manusia. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita juga harus menetapkan bahwasanya mereka memiliki telinga, memiliki daging telinga. Dan kita harus menetapkan bahwasanya mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung. Maka digambarkan oleh penulis, falau anna tayran tara min atiqil malak muttajihan ila syamhati udunihi lahtaja ila sab'i mi'ah sana tayran hatta yasila ilaiha. Kata beliau, kalau sekiranya ada seekor burung terbang dari daging telinganya malaikat sampai ke pundaknya, itu butuh waktu berapa tadi? 700 tahun. Berbeda dengan manusia. Ya, kalau ada burung terbang dari pundak kita sampai ke mana? Telinga, butuh waktu kapan? Tidak perlu terbang, ya. Makanya kata beliau, ya, kalau sekiranya ada burung yang mau terbang dari pundak kita ke mana? Ke daun telinga kita, maka tidak perlu terbang, cukup dia ya loncat, istilahnya sudah sampai, kan begitu. Ya, ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya siapa? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya malaikat itu annahum khuliqu min nur. Bahwasanya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, khuliqatil malaikatu min nurin. Sesungguhnya malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Ini kan berarti Allah sebutkan sifatnya secara spesifik. Berarti kita imani malaikat itu punya telinga, malaikat itu punya pundak, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kemudian di antara sifat mereka yang Allah sebutkan secara terperinci, wa anna lahum ajnihatan. Para malaikat itu memiliki sayap. Ya, memiliki sayap. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Fatir, kata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna
wa thulatha wa ruba'. Kata Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah menciptakan dan menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Bahwasanya malaikat itu memiliki sayap. Masing-masing ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Berarti kita harus imani malaikat itu memiliki sayap. Sebagaimana juga pernah disampaikan oleh Nabi SAW ketika Nabi melihat wujud asli daripada malaikat Jibril, bahwasanya malaikat Jibril memiliki berapa sayap? 600 sayap. Satu sayapnya saja itu kalau dibentangkan dapat menutupi satu ufuk. Lihat betapa besarnya. Maka tidaklah heran ketika Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril di gua Hira, ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra, kemudian Nabi mengatakan ma ana biqari, baca kata Nabi, sesungguhnya aku tidak bisa baca kata Nabi. Bayangkan gimana Nabi enggak getar, pulang ke rumahnya bilang kepada Khadijah apa? Dathiruni, zammiluni. Wahai Khadijah, tolong selimuti aku. Gimana enggak takut lihat wujud asli daripada siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Berarti kita harus imani bahwasannya malaikat itu memiliki sayap. Ya, ada di antara mereka kata Allah yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki berapa? 4 sayap. Dan ini dijelaskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah mengatakan yazidu fil khalqi ma yasha. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menambahkan sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasannya disebutkan Nabi SAW pernah melihat wujud aslinya malaikat Jibril alaihissalam. Ya, malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian yang berikutnya ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Misalkan di antara ya sifatnya malaikat ya, atau berkata waqala Abdullah ibn Mas'ud, berkata Abdullah ibn Mas'ud, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibrila fi suratihi wa lahu 600 janah. Sesungguhnya baginda Nabi melihat wujud asli daripada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Kullu janahin minha qad saddal ufuq. Setiap satu sayapnya dapat menutupi ufuk. Yasqutu min janahihi minat tahawil wad durri wal yaquti mallahu bihi alim. Bahkan berjatuhan dari sayapnya berbagai warna, berbagai mutiara, berbagai macam permata, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang para malaikat. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya fahum khalqun azim. Mereka itu para malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Lahum awsafun azimah tadullu ala azamati hadhil makhluqat wa quwwatiha wa kibari ajsamiha. Ini semua menunjukkan kepada kita akan besarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya tentang jumlah mereka. Tadi kan kita sebutkan keberadaan mereka. Kita harus yakini bahwasanya malaikat itu ada. Ya. Kemudian kita mengimani nama-nama malaikat. Kemudian kita mengimani sifat-sifatnya. Maka yang keempat, kita mengimani jumlah daripada malaikat. Wa'adadul malaikati ijmalan. Sama, konsepnya adalah jumlah malaikat itu disebutkan ada yang secara global, ada yang secara terperinci. Nu'minu bi anna adadahum la yuhsihi illa alladhi khalaqahum. Ya, kita mengimani bahwasanya jumlah mereka itu tidak terhingga, sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka secara pasti kecuali yang menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Lihat di ayat ini Allah menyebutkan sifat malaikat berupa junud. Bahwasanya mereka apa? Tentara Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian mari kita ambil contoh bahwasanya jumlah malaikat itu sangat banyak. Wa mimma yadullu ala hadhil kathratil 'azimah lil malaika Qissatul Isra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh yang menjelaskan kepada kita bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak adalah hadis yang berbicara tentang kisah Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi diangkat naik ke langit yang ketujuh, "Tsumma rufi'a li al-Baitul Ma'mur." Kata Nabi, kemudian aku diangkat ke sebuah tempat namanya Baitul Ma'mur. Fakultu, maka aku bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma hadza?" Wahai Jibril, apa ini, kata Nabi. Jadi ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi dibawa ke satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadza?" Apa ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Hadzal Baitul Ma'mur." Ini adalah Baitul Ma'mur. Yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malak. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat setiap hari. Ya. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhiru ma 'alaihim. Ya, apabila mereka keluar darinya tidak akan kembali lagi. Jadi setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Ya, kalau sudah masuk tidak bisa kembali lagi, terus seperti itu. Berarti ini menunjukkan kepada kita betapa banyaknya jumlah malaikat. Maka kita harus imani jumlah malaikat itu sangat banyak. Kemudian di dalam hadis yang lain yang mempertegas kepada kita bahwa jumlah malaikat itu banyak adalah ketika Nabi SAW berbicara tentang malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tatis sama wa huqqalaha anta itta." Sesungguhnya langit itu bergemuruh dan wajarlah langit itu sampai bergemuruh, kata Nabi. "Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu tempat dari 4 ruas jari melainkan di situ ada malaikat yang meletakkan keningnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu jarak dari sekitar 4 ruas jari melainkan di situ ada malaikat yang senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita betapa banyaknya jumlah para malaikat. Kemudian misalkan disebutkan juga tentang jumlah para malaikat yang memikul arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah." Ya, wa yahmilu arsya rabbik, dan yang memikul arasy-Nya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala yauma idzin tsamaniyah, ada 8 orang. Berarti disebutkan di antara yang memikul arasy-Nya Allah ada 8 malaikat. Berarti kita harus mengimani jumlah yang memikul arasy-Nya Allah ada berapa? 8. Kemudian hadis yang lain menjelaskan kepada kita bahwasannya yang menarik tali kekangnya api neraka, satu kali tali kekangnya api neraka itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Maka apa pelajarannya? Menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwasannya neraka Allah itu sangatlah pedih, sangatlah dahsyat. Bayangkan satu tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Maka fungsi kita mengimani iman kepada malaikat agar menjadikan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk Allah yang lemah, yang kecil. Bagaimana ketika kita dimasukkan ke dalam api neraka yang sifat api neraka itu sendiri satu kali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Maka harus menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Ya. Betapa mengerikannya api neraka. Ya, satu talinya saja ditarik oleh berapa? 70.000 malaikat. Ya. Betapa luasnya api neraka, betapa panasnya api neraka. Maka dengan itu menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah inti daripada kita belajar. Inti kita belajar menuntut ilmu agar menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang selalu para ulama katakan, man kana lillahi a'raf
kana lillahi akhwaf. Semakin kita mengenal tentang Allah, semakin kita mengenal tentang makhluk-makhluk Allah, semakin kita mengenal tentang kebesaran-kebesaran Allah, semakin kita mengenal akan dahsyatnya neraka Allah, maka akan menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Kalau kita sudah takut kepada Allah, maka akan memunculkan rasa semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang sahih, yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfazimam. Nanti akan didatangkan api neraka pada hari itu, yang mana tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat, ma'a kulli zimam. Setiap tali kekangnya tadi ada sab'una alfa malakin yajurrunaha. Berarti kalau kita hitung ada sekitar 4,9 miliar malaikat yang mereka tugasnya menarik neraka jahanam. Karena tadi didatangkan neraka jahanam itu ada 70.000 tali kekang. Setiap satu kali kekang itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Kalau kita hitung secara global sekitar 4,9 miliar malaikat yang tugasnya menarik api neraka. Itu segede gimana api neraka? Ya, maka mudah-mudahan dengan kita mengetahui ini menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa wadhaiful malaikati wa amaluhum. Baru kita masuk kepada apa tugas-tugas malaikat. Ini pun harus kita imani bahwasanya setiap malaikat punya tugas khusus yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan. Sama, kita harus imani ada yang Allah sebutkan tugas-tugas malaikat secara global, ada yang Allah sebutkan secara terperinci. Adapun secara global, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya tugas malaikat itu adalah jundun lillahi azza wajal. Mereka adalah tentaranya Allah. Tugas mereka adalah menjadi tentaranya Allah. Ya. Wa ibadun mukramun, dan mereka adalah hamba Allah yang mulia. Wa kullun minhum qaimun bima ya'muruhu Allah subhanahu wa ta'ala bihi atamma qiyamin laisa fihim man ya'sillaha fi amri. Ya, mereka itu senantiasa melaksanakan tugas Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tugas. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat itu, mereka tugasnya adalah tidak pernah bermaksiat kepada Allah, mereka tidak pernah mengingkari apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jelaskan tugas malaikat yang Allah dan Rasulnya jelaskan secara terperinci. Ya, apa saja tugas mereka secara terperinci? Nu'minu biwadhaifihim allati jaa tibyanuha fil kitabi wa sunnah. Maka kita wajib mengimani tugas-tugas malaikat yang Allah sebutkan penjelasannya secara terperinci di dalam Al-Quran dan Sunnah. Faminal malaikati man huwa mawqulun bil wahyi. Di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ada para malaikat yang Allah tugaskan untuk menurunkan wahyu. Siapa? Jibril alaihissalam. Allah katakan di dalam Al-Quran, nazala bihir ruhul amin. Ya, wahyu yang dibawa oleh ar-ruhul amin. Yang dimaksud dengan ruhul amin, Jibril alaihissalam, ala qalbika litakuna minal mungdirin, yang Allah turunkan ke dalam hatimu wahai Muhammad, litakuna minal mungdirin, agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan. Ini diantara tugas yang Allah tugaskan kepada malaikat Jibril. Wa minhum man huwa mauqulun biqabdir arwah. Ada di antara tugas malaikat yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa. Maka dengan kita mengetahui adanya tugas-tugas khusus yang Allah khususkan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, juga ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya tadi Allah punya malaikat yang Allah tugaskan menurunkan wahyu, Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara seluruh malaikat yang ada. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran melalui wasilah malaikat yang paling mulia. Karena Al-Quran kitab Allah yang paling mulia,
diturunkan melalui wasilah malaikat yang paling mulia, di bulan yang paling mulia, pada malam yang paling mulia, diturunkan untuk umat yang paling mulia, diturunkan di dua tempat suci yang paling mulia untuk menjadi pedoman umat yang paling mulia, yaitu umat Islam. Maka Allah turunkan melalui wasilah malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam. Kemudian Allah sebutkan ada di antara malaikatnya yang ditugaskan untuk mencabut ruh manusia. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita. Setiap kita kelak akan bertemu dengan malaikat pencabut ruh. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ridho atau tidak ridho, setiap kita pasti akan bertemu dengan malaikat pencabut nyawa. Maka ini menjadikan pelajaran kepada kita juga semakin takut kepada Allah. Setiap kita harus mempersiapkan persiapan terbaik kita sebelum kita bertemu dengan malaikat pencabut roh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq." Di dalam ayat yang lain Allah menceritakan di antara tugas malaikat, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum." Katakanlah, ya, sesungguhnya malaikat yang akan mencabut nyawa manusia, alladzi wukkila bikum, yang mana mereka diwakilkan, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mencabut nyawa manusia. Maka kita harus meyakini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mencabut nyawa manusia. Wa minhum man huwa mauqulun bihifdzil abdi. Ada juga malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga manusia. Ya. Maka ini juga memberikan pelajaran kepada kita, tidak perlu ada yang ditakutkan. Kenapa? Karena sejatinya setiap kita dijaga oleh siapa? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya, sesungguhnya bagi manusia itu ada yang menjaga manusia dari depannya, dari belakangnya, yahfazunahu min amrillah. Mereka malaikat ini menjaga manusia sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakini malaikat itu ada yang ditugaskan untuk menjaga kita, maka apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang harus kita khawatirkan? Apa yang harus kita takutkan? Ya, setiap kita dijaga oleh malaikat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minhum man huwa mauqulun bil kitabah. Ada juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita. Maka pelajarannya apa? Setiap kita harus berhati-hati dalam berkata dan berucap. Setiap kita harus berhati-hati dalam bertindak, karena setiap ucapan yang kita ucapkan, setiap tindakan yang kita perbuat tidak akan lepas daripada catatan para malaikat sekecil apapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada sebuah ucapan yang kita lafadzkan keluar dari lisan kita, melainkan ada malaikat yang mengawasi, yang akan mencatat kita. Maka inilah tugas di antara tugas kita, mempelajari tugas-tugas daripada para malaikat. Wallahu ta'ala alam. Sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah adzan Isya sambil menunggu iqamah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara beberapa tugas malaikat yang disebutkan dalam sebuah hadis, bahwasanya ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk melindungi, membentangkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita setiap kali kita duduk di majelis ilmu, kita harus merasa bahwa kita itu dispesialkan oleh Allah. Kenapa kita dispesialkan? Bayangkan bapak-bapak sekalian, setiap kita duduk di majelis ilmu, setiap kita belajar ilmu agama, itu malaikat membentangkan sayapnya menjaga kita para penuntut ilmu. Kalau sekiranya sekarang para pejabat, orang-orang yang punya kedudukan, bangga kemana-mana dikawal oleh patwal, kemana-mana dikawal oleh bodyguardnya, maka kita harus lebih bangga lagi ketika kita duduk di majelis ilmu. Yang menjaga kita siapa? Malaikat, Pak. Yang menjaga kita malaikat yang satu sayapnya tadi bisa menutupi satu ufuk.
Malaikat yang tadi secara sifat fisiknya saja antara daun telinganya dengan pundaknya perjalanan berapa? 700 tahun. Maka ini harus memunculkan kepada kita harus semangat duduk di majelis ilmu, karena kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi SAW, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah seperti ini di masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran. Bukankah yang kita kaji tidak lepas daripada qala Allah, qala Rasul? Bukankah selama kita belajar tidak lepas dari apa yang kita kaji isinya Al-Quran dan hadis? Wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka mengkaji di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan sakinah. Allah akan turunkan apa? Ketenangan di dalam hidup kita. Maka saya mengatakan tidak ada tempat yang lebih menenangkan hati kita kecuali ketika kita duduk di majelis ilmu. Biarlah orang pergi ke luar negeri, ke sana kemari bertamasya untuk menenangkan hati mereka, mereka lupa padahal sesungguhnya tempat yang paling menenangkan hati mereka adalah majelis ilmu. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Duduknya kita di majelis ilmu akan diliputi oleh rahmat. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan menaungi kita, malaikat akan membentangkan sayapnya untuk kita semua. Maka hadis ini harus selalu menjadi motivasi kita. Kalau orang-orang bangga dikawal, dijaga, maka kita dijaga oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Ya, wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man inda. Bahkan bukan hanya sekedar dijaga, ya, nama-nama kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah fungsinya kita belajar iman kepada malaikat, supaya kita meyakini bahwasanya Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Penuntut ilmu sangat disayangi oleh Allah. Buktinya Allah utus malaikat khusus yang tugasnya hanya untuk membentangkan sayapnya untuk menaungi kita semua. Disebutkan di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuki yaltabisuna ahla dzikri. Sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat khusus yang tugasnya keliling cari majlis ilmu, cari majlis dzikir. Fa'ida wajadu man yadhkuruna Allah azza wa jalla qalu halumu ila hajatikum. Maka ketika mereka para malaikat yang Allah tugaskan tadi khusus untuk mencari para penuntut ilmu, ketika dia dapatkan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, maka malaikat mengatakan halumu ila hajatikum. Ya, kemarilah kepada hajat-hajat dan kebutuhan kalian. Lihat ma'asyiral muslimin, kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita cuma duduk di majelis ilmu mungkin sejam 2 jam. Ya, tapi kita dapat keutamaan yang sangat luar biasa. Malaikat akan menaungi kita. Malaikat akan senantiasa mencari-cari kita. Mana si fulan yang biasa duduk di majelis ilmu. Maka ini menjadi motivasi bagi kita untuk jangan kendor, jangan malas duduk di majelis ilmu. Bahkan ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilm. Allahu akbar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meniti jalan di dalam rangka menuntut ilmu agama, dia keluar dari rumahnya datang ke majlis, datang ke masjid dengan niatan untuk belajar ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya malaikat, la tadau ajnihataha, dia akan letakkan sayapnya ridwan li talibil ilm, karena bentuk ridhonya dia para penuntut ilmu. Maka berbangga diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mudahkan kita menjadi para penuntut ilmu, ketika Allah mudahkan kita bisa duduk di majelis ilmu, ketika Allah berikan taufik, inayah dan hidayah kepada kita untuk terus belajar di majelis ilmu yang di sana dikaji Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demi Allah, ini nikmat dari Allah, Pak. Ya. Ada orang-orang yang duduk di majelis ilmu tapi isinya tidak ada dibahas Al-Quran, tidak dibahas As-Sunnah, yang hanya ada canda tawa, yang hanya ada isinya apa? Joget-joget dan lain sebagainya. Bagaimana malaikat akan menaungi sayapnya kepada para penuntut ilmu? Maka bersyukur ma'asyiral muslimin ketika Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita umur untuk kita belajar ilmu agama yang di situ dibahas Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena malaikat akan ridho dengan apa yang kita lakukan. Maka beliau pun mengingatkan di akhir daripada pembahasan ini, maka kata beliau, bersyukur kepada Allah, wahai para penuntut ilmu,
Ketika kita duduk di majelis ilmu, kita tidak bisa melihat malaikat, tapi malaikat bisa melihat kita. Mereka senantiasa meletakkan sayap-sayap mereka, mereka menjaga mereka. Maka bersyukur kepada Allah. Sekali lagi, ketika Allah mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu, maka selalu saya ulang-ulang nasihat ini, bahwa ikhwatul Islam, paling tidak dalam sepekan minimal 1 kali kita duduk di majelis ilmu. 1 bulan 4 kali kita duduk di majelis ilmu, itu paling minimal. Dan selalu saya sampaikan, akan ada perubahan besar pada diri kita ketika kita rajin duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena yang duduk bersama kita bukan hanya orang-orang soleh, tapi makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang agung. Siapa? Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini jadi motivasi bagi kita. Jangan malas untuk duduk di majelis ilmu, Pak. Allah kasih kita waktu 24 jam. Allah kasih kita waktu dalam 1 tahun 365 hari. Masa kita masih lalai juga untuk duduk di majelis ilmu? Cari majelis ilmu yang kalau kita belajar menjadikan kita semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan cari majelis ilmu yang kalau kita duduk yang hanya canda tawa, joget-joget dan lain sebagainya, yang tidak menjadikan kita semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inti daripada kita belajar ilmu adalah menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, menjadi hamba yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatul Islam, ikhwatul iman, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, berarti kita sudah menyelesaikan tentang iman kepada malaikat. Maka kesimpulannya yang sudah bisa kita ambil tadi, bahwa iman kepada malaikat itu harus mengimani akan keberadaan malaikat. Kita harus mengimani adanya nama-nama malaikat. Kita harus mengimani adanya sifat-sifat malaikat. Kita harus mengimani adanya jumlah malaikat. Dan kita harus mengimani bahwasannya malaikat memiliki tugas yang khusus. Kemudian yang terakhir, bahwasannya di antara manfaat daripada kita belajar iman kepada malaikat, yang pertama untuk menambah keagungan, ya, menambah ilmu kita akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi kita sebutkan malaikat itu makhluk Allah yang agung, ya, yang dari daun telinganya sampai pundak saja perjalanan 700 tahun, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa yang menciptakan malaikat jauh lebih agung. Maka menjadikan kita harus semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kita ingin bermaksiat kepada Allah, kita ingat Allah maha agung, Allah maha besar. Kemudian di antara manfaat kita belajar iman kepada malaikat, bahwasannya menunjukkan akan rasa cinta dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Buktinya apa? Allah nugaskan ada malaikat khusus, tugasnya untuk menjaga makhluk-makhluk Allah. Di antara bentuk kasih sayang Allah, Allah mengirim malaikat khusus untuk menaungi para penuntut ilmu. Di antara kebaikan Allah kepada hambanya, Allah mengirimkan malaikat yang tugasnya untuk mencari para penuntut ilmu. Ini semua menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah, bahwa Allah sangat mencintai hambanya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kita beriman kepada malaikat, bahwasanya kita harus berhati-hati untuk berucap, berhati-hati untuk bertindak. Karena setiap ucapan kita, setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita tidak lepas dari catatan siapa? Malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan juga pelajaran-pelajaran yang lainnya yang bisa kita dapatkan dari iman kepada malaikat. Maka insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala kita masuk kepada iman berikutnya, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah dan juga iman kepada rasul-rasul Allah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari semakin menjadikan kita takut kepada Allah, semakin menjadikan kita semakin yakin bahwasannya Allah subhanahu wa taala maha besar, Allah subhanahu wa ta'ala maha agung, dan kita sebagai makhluk Allah adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak ada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.